Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmatiana dengan NIM 511118117 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Latar belakang penelitian. Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor properti dan real estate mengalami pertumbuhan dan penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Pada tahun 2015, sektor ini berada di angka 4,11%. Pada tahun 2016, sektor ini mengalami kenaikan menjadi 4,69%. Di tahun 2017, sektor ini pun mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 3,6%. Di tahun 2018, posisi sektor ini masih mengalami penurunan sama seperti tahun sebelumnya, yaitu di posisi 3,48%. Pada tahun 2019, berada di posisi yang cukup baik, yaitu di angka 5,76%. Sedangkan di tahun 2020, sektor properti dan real estate menurun mencapai 2,32%, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, return on asset, return on equity, PIM size, dan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh CR terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh DAR terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, bagaimana pengaruh DER terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, bagaimana pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, bagaimana pengaruh ROE terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh PIM size terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedelapan, bagaimana pengaruh CR, DAR, DER, ROA, ROE, dan PIM size secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Lalu di sini ada paradigma penelitian dan hipotesis penelitian. Yang pertama, CR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H2-nya DAR berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, H3-nya DER berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, H4-nya ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H5-nya ROE berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, lalu H6-nya PIM size berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan H7-nya CR, DAR, DER, ROA, ROE, dan PIM size secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Di sini ada objek dan metode penelitian di mana populasinya terdapat 77 perusahaan subsektor properti dan real estate dengan sampel 15 perusahaan. Lalu jenis dan sumber datanya, jenis datanya data panel, sumber datanya data sekunder. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, teknik pengolahan datanya editing dan tabulasi, sedangkan analisis datanya ada uji regresi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian, kondisi current ratio, nilai rata-rata CR sebesar 278,98%, nilai rata-rata CR tertinggi yaitu 709,58%, yaitu perusahaan PT Polta Delta Lestari Tbk, sedangkan rata-rata CR terendah sebesar 98,74%, yaitu PT Intiland Development Tbk. Kondisi debit to asset ratio, nilai rata-ratanya yaitu 0,39 kali, nilai rata-rata DAR tertingginya yaitu 0,65 kali, yaitu PT PP Property Tbk, nilai rata-rata DAR terendahnya yaitu 0,10 kali, PT Polta Delta Lestari Tbk. Sedangkan kondisi debt to equity ratio, nilai rata-ratanya yaitu 0,81 kali, sedangkan nilai rata-rata DER tertingginya sebesar 1,93 kali, yaitu PT PP Property Tbk, sedangkan terendahnya yaitu 0,11 kali, PT Polta Delta Lestari Tbk. Lalu selanjutnya kondisi return on asset dengan nilai rata-ratanya sebesar 6,6
0,06%, sedangkan nilai rata-rata ROA tertingginya yaitu 13,29% PT Pulta Delta Lestari Tbk, sedangkan terendahnya sebesar 1,54% yaitu PT Surya Mas Duta Makmur Tbk. Lalu kondisi return on equity dengan nilai rata-ratanya 9,68%, sedangkan nilai rata-rata ROE tertingginya yaitu sebesar 20,79% yaitu PT Metropolitan Kencana Tbk, sedangkan nilai rata-rata terendahnya sebesar 1,93% yaitu PT Surya Mas Duta Makmur Tbk. Ya, selanjutnya ada kondisi PIM size dengan rata-rata Rp 29,85, sedangkan nilai rata-rata PIM size tertinggi sebesar Rp 31,49 yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk, sedangkan terendahnya yaitu Rp 28,10 yaitu PT Perdana Gapura Prima Tbk. Lalu ada kondisi nilai perusahaan atau PBP. Nilai rata-rata PBP-nya sebesar 3,36 kali, sedangkan rata-rata PBP tertinggi sebesar 14,51 kali yaitu PT Metropolitan Kencana Tbk, sedangkan PBP terendahnya sebesar 0,54 kali yaitu PT Surya Mas Duta Makmur Tbk. Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa pada uji Chow diperoleh nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,0001 di mana hasil tersebut kurang dari 0,05 yang mengandung arti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian model yang terpilih yaitu Fixed Effect Model. Selanjutnya untuk hasil uji Hausman diperoleh nilai probabilitas cross-section randomnya sebesar 0,0000 di mana hasil tersebut kurang dari 0,05 yang mengandung arti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian model yang terpilih yaitu Fixed Effect Model. Karena Fixed Effect Model yang terpilih maka tidak dilanjutkan lagi menguji uji Lagrange multiplier. Terdapat intercept 15 perusahaan untuk Fixed Effect Model. Perbedaan intercept dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah perbedaan mengenai budaya kerja masing-masing perusahaan, intercept yang diberikan, serta pengelolaan dari manajerial perusahaan. Berikutnya ada intercept 15 perusahaan untuk Fixed Effect Model setelah ditambah nilai konstanta. Maka dapat diketahui bahwa intercept perusahaan properti dan real estate tertinggi terdapat pada perusahaan Pulta Delta Lestari Tbk yaitu sebesar 52,10818, sedangkan untuk perusahaan yang menghasilkan nilai intercept terendah terdapat pada Intiland Development Tbk yaitu sebesar 15,41508. Di sini ada persamaan Fixed Effect Model. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji multikolinialitas. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa nilai dari matrik koefisien korelasi masing-masing variabel lebih kecil dari 0,90, maka memiliki arti bahwa data tidak terjangkit multikolinialitas atau terbebas dari multikolinialitas. Lalu uji asumsi klasik berikutnya yaitu heteroskedastisitas, di mana berdasarkan hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang mana memiliki arti bahwa data tidak mengandung heteroskedastisitas atau terbebas dari heteroskedastisitas. Uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji statistik parsial, CR, p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya secara parsial bahwa CR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu ada DAR, p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial bahwa DAR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. DAR, p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial bahwa DAR berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Lalu ada ROA, p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial bahwa ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu ada ROE, p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0
tolak dan H1 diterima. Artinya secara parsial bahwa ROE berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu ada prime size, P value-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya secara parsial bahwa prime size tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada uji statistik simultan atau uji F. Berdasarkan hasil uji statistik simultan atau uji F tersebut dapat diketahui bahwa nilai probabilitas F statistik atau P value sebesar 0,000156. Hal tersebut menunjukkan bahwa P value kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya CR, DAR, D, ROA, ROE, dan prime size berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Lalu selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,333637. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu terdiri dari current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, return on asset, return on equity, dan prime size sebesar 33,3637%, yang sisanya sebesar 66,6363% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau di luar dari penelitian ini. Simpulan, CR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, debt to asset ratio berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, return on equity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, prime size tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu ada current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, return on asset, return on equity, dan prime size secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2020. Saran yang pertama, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih variabel yang tepat agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat, menambah variabel independen yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, dan diharapkan dapat memperluas sektor yang diteliti di luar subsektor properti dan real estate. Bagi perusahaan, yaitu jika ingin meningkatkan nilai perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan variabel yang memiliki pengaruh terhadap price book value. Variabel pada penelitian ini yang memiliki pengaruh terhadap price book value diantaranya debt to asset ratio, debt to equity ratio, return on asset, dan return on equity. Selanjutnya bagi investor, sebaiknya tidak hanya menggunakan informasi mengenai CR, DAR, D, ROA, ROE, dan prime size saja dalam menilai sebuah perusahaan. Hal ini sejalan dengan masih adanya pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Sekian presentasi skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.